ini satu kebahagiaan tersendiri. Kita memulai podcast Fokus Batik channel eksperimental sampai ke sini. Jadi SMK Negeri Kesehatan. Apa sih kalau ditanya Fokus Batik atau channel ini? Jadi kalau dari bahasa Indonesianya bisa diartikan channel ini untuk berbicara tentang lingkungan. Tetapi juga kita akan melihat pemikiran-pemikiran siswa, mantan siswa atau alumni yang berprestasi. Nah, kali ini saya sudah bersama murid hebat, murid prestasi, dia kesayangan ibu. Boleh dikenalkan siapa? Nama, langsung saja narasumber kita. Halo semuanya, itu terima kasih untuk Ibu Lisa selaku pembimbing yang sudah memberikan saya kesempatan mengundang saya podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Jessica Stefani, saya lahir di Banyuasin tanggal 30 September 2007. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Wijaya. Saya mengambil program studi pendidikan ekonomi. Ya, jadi Jessica ini merupakan alumni SMK Negeri Kesehatan, ya, sedang menempuh pendidikan di ini dengan jalur prestasi ya, Des, ya. Kalau kata-kata prestasi, sebenarnya ini kalau dilihat ya, pemirsa, ini adalah beberapa kegiatan yang mendukung prestasi siswa bersama saya. Nah, sekarang kita tanya langsung dari narasumbernya, apa sih prestasi Jessica sehingga bisa melewati, bisa bersaing hingga lulus di jalur prestasi. Ibu, jadi saya mau jelasin dulu awal mula kenapa saya bisa ikut lomba. Itu saya aktif di kegiatan ekstrakurikuler yaitu karya ilmiah remaja dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, di mana itu saya bergabung dengan kreasi suta. Nah, ini saya guru pembinanya itu adalah Ibu Lisa Novilda. Di situ saya belajar tentang karya tulis ilmiah dan juga esai. Dan saya didukung oleh Ibu Lisa untuk mengikuti lomba ini dan saya memberanikan diri. Alhamdulillah saya mendapat hasil yang lumayan sangat bersyukur sekali. Yaitu pertama pada tahun 2023 saya mengikuti lomba yaitu di Ditjen KLHK, ya, mendapatkan finalis. Kemudian saya juga KLHK itu nasional ya, Jess, ya? Iya, Bu. Berarti tidak di Sumatera Selatan, berarti di mana kegiatannya? Di Jakarta. Kemudian saya itu juga mengikuti lomba LKTI di Universitas Jambi dan juga di Kota Bengkulu, dan kemudian di tahun 2024 itu saya alhamdulillah ada perkembangan. Saya mengikuti di Universitas Sriwijaya mendapatkan juara 1 dan juga kami juga ke Surabaya waktu itu ya Bu, kita ke Universitas Sriwijaya Mandala juara 2, dan terakhir itu mengikuti lomba AMBS yang dimana diadakan oleh Astra Honda. Dan itu semua lomba itu berhasil berkat dari didikan dari Ibu Lisa, kemudian dukungan dari teman-teman, kemudian saya juga partner saya yang selalu mendukung saya, dan juga berkat dari doa orang tua dan keluarga. Berarti prestasi juga dukungan orang tua kata intinya. Kalau ditanya apa sih yang menariknya sudah Jessica mau semangat tertarik untuk ikut lomba? Oke, jadi waktu itu kelas 10 aku lihat ibu dan itu mengenalkan tentang ekstrakurikuler waktu ospek. Nah, kemudian aku kenapa aku ikut lomba ini karena kita di LKTI sama esai itu berkaitan tentang lingkungan. Nah, di mana kita banyak sekali di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali limbah yang tidak terpakai, di mana dapat merusak aktivitas lingkungan. Nah, oleh karena itu berkat saya mengikuti kegiatan ini, saya bisa menjadi tahu di mana memanfaatkan limbah lingkungan itu menjadi sebuah inovasi yang bisa bernilai, yang dimana bisa membantu masyarakat sekitar dan juga bisa membantu ekonomi dari situ.
saya sangat tertarik. Kemudian juga saya sangat tertarik untuk melatih public speaking saya, di mana juga melatih kepercayaan diri saya di depan umum ketika mempresentasikan di depan juri, dan juga saya juga mengikuti lomba dan pameran sehingga bisa mengedukasi masyarakat setempat. Ada uang nggak? Enggak sih. Ada Bu, ada Bu, tentu. Jadi lomba itu meskipun bukan utama ya Jess ya, tapi Ibu pikir ketika lomba itu menghasilkan uang, artinya kita terpacu lagi, penasaran lagi, pengen lagi ya enggak? Dan Ibu rasa juga ketika ke Jakarta, fasilitasnya apa sih kalau di yang di KLHK misalnya? Waktu itu saya dari mungkin saya di sini di desa, jadi waktu itu dengan teman saya dan Ibu Lisa belajar waktu itu naik transportasi umum, yaitu yang pesawat. Itu saya tidak bisa Bu, jadi saya belajar, kemudian ke hotel kita makan ya Bu. Terus jadi pertama kali naik pesawat. Iya Bu, ceritanya. jadi bisa terus jadi paham kayak gimana misalnya kalau suatu saat yang di Jessica misalnya naik pesawat, jadi bisa mengerti yang sudah. Jadi itu terus transportasi umum mengenali Jakarta itu juga Bu. Tapi yang luar biasanya itu ketemu sama finalis Iya, ya Jess ya, iya, Bu. anak-anak hebat, anak pintar, dan kita ada di dalam satu tempat yang tidak lagi mengenal asal usul ekonomi, dan itu adalah anak-anak terpilih. Nah, ini karena channelnya Environment. Tentang lingkungan tadi Jessica sudah bilang, berarti ada inovasi yang misalnya kontribusi ke masyarakat. Sebenarnya kalau Ibu tanya mungkin Jessica masih jawaban singkat ini, apa sih bisa generasi muda, pelajar lah ya, untuk ikut terlibat lah dalam aktif dengan lingkungan itu, bisa contohnya atau apa saja lah menurut Jessica apa yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan? Oke, jadi untuk bisa menjadi lingkungan itu sederhana teman-teman, tidak harus susah. Kita coba lihat di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali masalah lingkungan. Nah, kita bisa menyelesaikannya itu dengan kita cara sederhana. Misalnya di sekitar saya ini banyak sekali waktu itu mungkin kita ketahui kita tinggal di sekitar hutan mangrove Bu, di mana kita ketahui banyak sekali pohon-pohon yang sekarang itu sudah musnah, dan juga aktivitas kerusakan yang dalam korea ataupun sampah plastik. Nah, kita bisa lihat dari situ, kita mungkin sudah banyak sekali inovasi-inovasi di luar sana bisa kita sebagai referensi kan Bu. Jadi kita misalnya kayak waktu itu saya bikin paving block dari sampah plastik bersama Ibu dan juga teman-teman. Dan di situ itu adalah sebuah inovasi yang sederhana, mungkin bagi orang itu sangatlah sepele, tapi itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat setempat. Ternyata bermanfaat ya. Iya Bu. Jadi tergantung Bel, ini memang kondisinya settingnya di sekolah. Oke, Jess, kita memberikan pertanyaan beberapa kepada pemirsa ya. Mungkin Jessica bisa bantulah. Kalau memang terlalu susah ya nanti aja ya. Pas. Bentar kita hidupin musik dulu ya, biar beri waktu narasumbernya untuk istirahat. Halo guys, kita kembali ke podcast dengan narasumber Ananda Jessica Stefani, alumni SMK Negeri 1 Surabaya yang sekarang menempuh di mana Des? Yes? Di Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Anak-anak semua pemirsa yang tertarik, jalurnya kuliah itu ternyata ada jalur prestasi, dan jalur prestasi itu didapat di masa sekolah. Nah, Jess, ini tadi kita sudah menerangkan pertanyaan dari pemirsa. Ada banyak sih yang masuk. Itu kita seleksi saja ada. Saya bacakan, Kak. Ceritakan apa kata bisa menjelaskan susah nggak sih untuk bisa menjadi juara di lomba penelitian atau lomba esai bisa ya Jess ya? Oke, bisa nggak di situ? Oke, jadi Ini dari Mbak Rati. Oke,
Saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Mbak Rati. Jadi susah atau tidaknya tuh bagi saya itu tergantung dari bagaimana niat kita untuk melihat suatu lomba itu. Misalnya nih kayak kita dalam menulis ataupun dalam misalnya kalau udah masuk finalis itu kan yang banyak yang ditakuti orang lain itu adalah berbicara Penjuri di depan juri. Nah, dimana kalau misalnya kita melatih terus kita menulis, melatih kita presentasi, mungkin akan terbiasa. Tapi kalau misalnya kita latihannya mungkin seperti kita ujian di sekolah Bu, itu mungkin hari malam misalnya besok dia pasti bakal tidak siap. Tapi kalau dilatih setiap hari itu bakal mudah, dan itu kesimpulannya tergantung dari bagaimana cara dia untuk menyikapi hal tersebut dengan misalnya latihan begitu Bu. Di persiapan itu menentukan hasilnya ya. Bu. Ya, jadi tidak mungkin kalau lomba sekecil apapun itu tidak persiapan, tidak mungkin. Oke Mbak Rati, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sama ini kakak lah yang kita panggil ya, Kak Rio. Pertanyaannya tuh sekarang kan tentang isu lingkungan apa yang bisa diangkat nih? Oke, Jessica untuk jadi lomba. Biar saya juga tertarik nih, tapi apa sih belum terpikir sekarang. Kalau Mbak Jessica ada ide, ada masukannya. Oke, jadi Dari Kak Rio. Jadi Kak Rio, aku ingin jawab pertanyaannya tadi. Mungkin yang kita ketahui Sumatera itu kan banyak kebanjiran, Iya. atau mungkin juga yang Kemarin ya. Iya, terus ada juga yang kemarin itu banjir rob itu Bu. Banjir rob, Nah banjir itu bandang. itu bisa juga di penelitian apa sih penyebab dari hal itu, mungkin apakah penebangan liar aktivitas ini kerusakan lingkungan, ataupun yang kemudian juga kalau kami kemarin itu juga tentang yang hutan mangrove itu Bu, yang penebangan liar itu bisa juga dijadiin contoh. Kemudian juga yang deforestasi tadi juga bisa itu salah satu penelitian. Sebenarnya artinya banyak ya. Iya, Isu-isu lingkungan yang bisa diangkat jadi judul. Iya, Ya, betul. tapi perlunya memang sekali lagi harus kerja, harus membaca literasinya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rati sama Kak Rio. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami. Saya pikir selesai. Terima kasih Jessica, doakan untuk Jessica. Mungkin nanti ibu berharap 4 tahun lagi kita lagi ke sini sudah menjadi guru. Ya semuanya dari persiapan yang baik. Prestasi itu bukan merusak lah, tidak akan ya, tidak akan. Jadi artinya hasil itu karena dari usaha. Oke baik, sampai sini podcast kita. Mudah-mudahan apa yang dijadikan informasi dari narasumber berkenan untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.